Kelompok 1 baru. Kelompok 1 masih berapa orang? Baru 2 orang yang masuk. Baru 2 orang. Ya. Tapi kerja kelompoknya 2 orang aja atau bareng-bareng juga? Bareng sih, Bu. Ya, saya nggak bantuin, Bu. Lah, malah nggak bantuin Hardi. Saya bantuin Bapak kemarin, Bu. Bantuin orang tua, Bu. Ya, tapi minimal respon sama kelompoknya nih ya. Atau nanti gantian kalau misalnya nggak bantu, itu berarti Hardi yang presentasi misalnya gitu. Saya yang presentasi, Bu. Oh gitu, ya udah. Ya istilahnya asal dibagi-bagi aja tugasnya. Kayaknya mungkin deh ya kita mulai aja deh ya. Ini 20 orang nih. Ya, diulang dulu. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat dan iman, dan juga serta kesehatan. Ya, banget ya. Semoga dicurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tugas kita adalah bukan untuk berhasil ya. Tugas kita ini untuk mencoba karena dengan mencoba itulah kita nanti akan menemukan kesempatan untuk berhasil. Dan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nanti silakan untuk kelompok 1 ya mempresentasikan dan nanti siap-siap untuk kelompok 5 menyiapkan pertanyaan. Begitu seterusnya. Nanti pertanyaan ini bisa ditulis di kolom chat ya. Jadi supaya teman-teman yang mendapatkan pertanyaan bisa membaca dan bisa nanti menjawab di sesi kedua selanjutnya. Baik, kita mulai untuk sesi pertama, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1. Sebentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, saya akan mempresentasikan tentang pengertian remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Pada umumnya, masa remaja dianggap mulai saat anak secara seksual menjadi matang, berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum. Adanya perilaku, sikap, dan nilai-nilai sepanjang masa remaja menunjukkan perbedaan awal masa remaja, yaitu kira-kira dari usia 13 tahun sampai ke 16 tahun, atau 17 tahun usia saat di mana remaja memasuki sekolah menengah. Masa remaja awal yang dimulai dari umur 12 sampai 15 tahun. Masa remaja. Oh iya, maaf, ini bisa posisinya bisa di landscape nggak biar agak jelas gambarnya, tulisannya, posisi HP-nya. Kan ini begini, posisi HP-nya begitu. Miringin. Ya, miringin. Oh, nggak bisa ya? Ya udah. Ya. Pertengahan dari umur 15 sampai 18 tahun dan masa remaja akhir dari umur 18 sampai 21 tahun. Piaget dalam Harlock 1990 menyatakan secara psikologi masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkat yang sama atau paling tidak sejajar. Memasuki masyarakat dewasa ini mengandung banyak aspek efektif, lebih atau kurang dari usia pubertas. Sedangkan menurut Mons dan Hoditono 2002 menyatakan bahwa masa remaja dimulai dari usia 12 sampai 21 tahun. Selanjutnya untuk remaja Indonesia menggunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan remaja adalah setiap individu yang berada pada rentang usia 12 sampai 21 tahun. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih
kepada kelompok 1. Nanti siap-siap untuk kelompok 5 menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 1 ya, kelompok 5 ya. Nanti bisa tulis di kolom chat. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan tentang ciri-ciri fisik dan psikologi remaja. Presentasi kelompok kami akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ciri fisik dan psikologis remaja. Psikologis remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah ikatan orang-orang yang lebih tua, melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Fase remaja adalah periode kehidupan manusia yang sangat strategis, penting, dan berdampak luas bagi perkembangan berikutnya. Pada remaja awal, pertumbuhan fisiknya sangat pesat, tetapi tidak proporsional. Misalnya pada hidung, tangan, dan kaki. Pada remaja akhir, proporsi tubuh mencapai ukuran tubuh orang dewasa dalam semua bagiannya. Pada fase remaja, perkembangan emosi tingkat tinggi. Perkembangan emosi remaja awal menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosinya bersifat negatif dan temperamental, mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung. Sedangkan remaja akhir sudah mulai mampu mengendalikannya. Ciri fisik perubahan pada remaja ditandai dengan pita suara yang berubah menjadi lebih berat atau besar. Keluarnya hormon pada remaja ditandai dengan munculnya jerawat pada wajah. Perubahan fisik pada remaja usia pubertas laki-laki. Perubahan ukuran dan warna pada testis dan penis. Suara jadi berat, mengalami mimpi basah, kulit berminyak dan berjerawat, membesarnya massa otot, tumbuh rambut halus pada kemaluan. Perubahan fisik pada remaja usia pubertas perempuan. Payudara mulai tumbuh, muncul rambut halus pada ketiak atau sekitar kemaluan. Perubahan bentuk tubuh, perubahan berat badan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Tadi juga terima kasih juga kepada kelompok 1 ya. Dan nanti kelompok 4 ya, kelompok 4 sudah siap ya menyiapkan pertanyaan untuk kelompok 2 ya, ditulis di kolom chat ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan ya hasil presentasi dan hasil kerja kelompok ya dan presentasi untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas perkembangan remaja. Dengan absen dari absen 15 sampai 21. Anggota kelompoknya sudah tertera di sini. Kalian tahu gak sih apa itu tugas perkembangan? Menurut Huffington, tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas tersebut dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Tugas perkembangan. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya tugas perkembangan: 1. Adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. 2. Tuntunan masyarakat secara kultural, membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. 3. Tuntutan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri secara psikologis.
yang sedang berkembang itu sendiri, memilih teman dan pekerjaan. 4. Tuntunan norma agama, dilanjut kepada Ramadan area selanjutnya. Ramadan kayaknya keluar deh jaringannya. Ya, dilanjut sama Resti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masa remaja 12 sampai 20 tahun. Tugas perkembangan. Masa pencarian jati diri. Menerima fisiknya sendiri dengan keragaman kualitasnya. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau Aisyah di mute dulu suaranya Aisyah. menjadi otoritas. Mengembangkan keterampilan komunitas interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain baik secara individual maupun kelompok. Menemukan manusia model untuk dijadikan identitasnya, menerima diri sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuan sendiri, memperkuat kemampuan mengendalikan diri atas dasar prinsip atau falsafah hidup, mampu meningkatkan masa kanak-kanaknya. Masa remaja 12 sampai 18 atau 20 tahun. Tugas perkembangannya mencapai kematangan dalam beriman, mencapai kematangan berperilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, adanya kesadaran bertanggung jawab sosial, mengalami perkembangan kepribadian, kematangan hubungan sosial, kemandirian perilaku ekonomis, kematangan dalam berkarir, kematangan dalam hidup berkeluarga, remaja akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan ya. Dan nanti siap-siap untuk kelompok 1 ya yang tadi membuat pertanyaan. Kemudian kita dengarkan pemaparan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4. Abu lagi mau ditunggu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Aska Putri Ferdian, Rini Anjani, Salsabila Koirunisa, Salsabila Ramadhani, Saskia Aminatu Soba, Sekar Maulida Rahma, dan Sofia Nur Ulinuha. Kami akan mempresentasikan materi tentang tanggung jawab. Apa yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menyelesaikan tugas yang telah diterimanya secara tuntas dengan ikhlas melalui usaha yang maksimal serta berani menanggung segala akibatnya. Tanggung jawab juga memiliki arti yaitu suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk menanggung segala hal atau sesuatu yang sudah diberikan kepadanya. Individu-individu yang bertanggung jawab adalah individu yang dapat memenuhi tugas dan kebutuhan dirinya sendiri, serta dapat memenuhi tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya dengan baik. Manfaat tanggung jawab: lebih dihargai orang lain, dapat dipercaya, mendorong kesuksesan, jarang melakukan kesalahan. Macam-macam tanggung jawab: A. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, B. Tanggung jawab sebagai anggota keluarga, C. Tanggung jawab sebagai siswa di sekolah, D. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, E. Tanggung jawab sebagai umat beragama. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Nanti kelompok berapa yang menyiapkan kelompok 2 ya, menyiapkan pertanyaan ya. Ini nanti yang tadi kelompok 5, kelompok 4 dan kelompok 1 dan kelompok 2 bisa sambil ditulis aja pertanyaannya di kolom komentar ya. Ya. Kemudian kita dengarkan kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Silakan kepada kelompok 5. Bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, absen 29 sampai 36. Namanya Syakila Marika Janisa, Syarifah Ali Al-Hasbi, Sifa Aulia Renkanisa, Sifa Azahra, Sarnur Fadila, Salisa Azahra, Tiara Cahya Ramadhani, Tiara Chandrina Putri Leo, Zaskia Maura. Pengertian akan dilanjutkan sama Tara. Pengertian adalah perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Karakter tanggung jawab perlu dibentuk kepada setiap individu, tidak terkecuali remaja. Pembentukan secara individu dilanjutkan sama Tiara. Pembentukan karakter yang penting dilakukan bagi individu, tidak terkecuali remaja. Pelaksanaan karakter dapat dimulai dari nilai yang esensial, sederhana, dan mudah. Dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Daryanto dan Suryanti 2013, 47/48. Menurut Daryanto dan Suryanti 2013, pembentukan karakter tidak dapat dilepaskan dari life skill. Life skill sangat berkaitan dengan kemahiran, mempraktekkan atau berlatih kemampuan fasilitas dan kebijaksanaan. Pentingnya penanaman karakter sangat penting dilakukan bagi remaja. Realitanya, para remaja sebagian besar tidak mendapat perhatian yang cukup dari kedua orang tua di dalam keluarga. Contoh remaja yang bertanggung jawab. 1. Tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya. Kemandirian yang sudah mulai terbentuk saat usia remaja dan rasa ingin tahu yang besar terhadap lingkungan akan berpengaruh terhadap perkembangan fisik, perkembangan intelektual, dan perkembangan sosial serta moralitas remaja. Agar remaja dapat berhasil dalam pendidikan di sekolah, dukungan dan peran orang tua sangatlah penting. Orang tua bisa membimbing remaja untuk belajar bagaimana menyeimbangkan kegiatan akademik dengan kegiatan ekstrakurikuler dan kehidupan sosial. 2. Mampu menjadi pemimpin yang bijaksana dan tidak lupa akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf. Daripada membiarkan kehilangan, stres, kegagalan, atau trauma menguasai sedikit demi sedikit, kita bisa mengubahnya sebagai bahan pembelajaran dan batu loncatan untuk meraih hari esok yang lebih baik. Yang tidak mudah dilakukan, tapi bukan tidak mungkin kita tidak bisa melakukannya. 3. Jujur dan sportif. Tidak lupa berterima kasih atas bantuan orang lain. Bersikap jujurlah kepada orang lain, karena orang tua selalu mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Mereka pastinya juga pernah menjadi remaja, bukan? Jadi mereka pasti mengerti apa yang sedang kita alami. Dengan bersikap jujur kepada orang tua dan orang lain, kita akan diberitahu mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya akan dibaca oleh Syakila Malika. Contoh remaja yang tidak bertanggung jawab. 1.
3 klarifikasi remaja. 1. Masa remaja awal dini, early adolescence, umur 11 sampai 13 tahun. 2. Masa remaja pertengahan, middle adolescence, umur 14 sampai 16 tahun. 3. Masa remaja lanjut, late adolescence, umur 17 sampai 21 tahun. Lanjutnya dibaca oleh Maura. Contoh remaja yang tidak bertanggung jawab. 1. Mengenali dirinya sendiri akibat banyak pikiran negatif yang menumpuk dan dapat berdampak buruk terhadap diri sendiri. Yang kedua, tidak membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya banyaknya sampah tidak membuang sampah pada tempatnya, akibatnya banyaknya sampah yang tersebar dan adanya penyakit. 3. Mencoret-coret fasilitas umum, akibatnya mengganggu orang yang sedang memakai fasilitas umum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, remaja yang bertanggung jawab adalah remaja yang mengenali diri sendiri dan mematuhi aturan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya dan kelompok. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 5 yang sudah presentasi. Baik, silahkan pertanyaan-pertanyaannya dikumpulkan di kolom chat ya. Sambil menunggu, Ibu putar dulu yang video dari kelompok 5 ya. Sambil menunggu pertanyaan silahkan ditulis. Udah kelihatan belum? Belum, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya kepada kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Masya Allah ya, PPT-nya itu persentasenya juga bagus-bagus banget ya. Semuanya kreatif-kreatif ya. Dan kita sampai pada sesi kedua nih, pada pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Oke, Ibu bacakan dulu pertanyaan untuk kelompok, ini pertanyaan dari kelompok 2 dulu ya. Pada usia, ini untuk kelompok 2 dari kelompok berapa berarti? Dari kelompok 4. Pertanyaan untuk kelompok 2. Pada usia berapakah perubahan fisik remaja perempuan dan remaja laki-laki mulai terlihat? Ya, silakan kelompok 2 yang menjawab. Kelompok 2 masih mencari ya? Apa mau langsung jawab atau tunggu dulu? Jawab, Bu. Oh, langsung ya. Jawaban untuk kelompok 4. Umumnya pubertas pada perempuan akan terjadi pada rentang usia 10 sampai 14 tahun dan usia 12 sampai 16 tahun pada laki-laki. Berarti tadi jawabannya pada usia rentang 10 tahun ya. Mungkin sekitar sudah balik ya, berarti ya. Jadi ada perubahan fisik remaja perempuan dan remaja lelaki mulai terlihat ketika dia sudah memasuki usia balik. Biasanya usia 10, 11, 12 gitu ya. Oke, ada untuk Salsabila kelompok 4, kira-kira ada sudah jelas? Salsabila sudah ya? Sudah, Bu, sudah jelas. Ya. Baik. Nah,
Baik, kita lanjutkan lagi untuk pertanyaan kelompok. Ini Fiatrika kelompok 5 ya? Ya, Bu. Kelompok 5 untuk kelompok berapa? Untuk kelompok 1 ya. Nih, untuk kelompok 1, perhatikan kelompok 1 nih. Pada usia berapa anak-anak itu bisa disebut remaja? Dan jelaskan apa pendapat menurut ahli pendidikan tentang remaja. Wah, lumayan nih. Silakan kelompok 1. Menurut Minka dan Haditono, tahun 2002 menyatakan bahwa masa remaja dimulai sejak 12 tahun sampai 21 tahun. Wah, sudah jelas berarti ya. Tadi dari apa tadi siapa? Minto siapa tadi? Minka dan Haditono Minka tahun dan 2002. Haditono. Ya, itu penelitian ya. Berarti dijelaskan pada usia 12 sampai berapa tadi? 12 sampai 21 tahun. 12 sampai 21 tahun. Nah, ini di sini pada usia berapa anak-anak disebut remaja? Kira-kira kalau anak-anak sama remaja sama nggak? Beda, Bu. Beda ya. Berarti ini bukan anak-anak disebut remaja. Istilahnya kalau sudah usia balik berarti dia langsung menjadi dewasa ya, udah dikatakan remaja. Baik, terima kasih kelompok 2 ya, 1 ya, Muhammad Hardi ya. Kemudian ini pertanyaan dari untuk kelompok 4, dari kelompok 2 ya. Umumnya pubertas pada perempuan akan terjadi pada rentang 10 sampai 14 tahun dan usia 12 sampai, ini jawaban. Tadi ya jawaban ya. Ini Rizky Abiyu tadi jawabannya. Nah, sekarang ini pertanyaan untuk kelompok 4 nih. Apa dampak positif dari bertanggung jawab? Dampak positifnya? Ya, silakan. Salsabila Ramadhani, Bu, yang jawab. Silakan Salsabila. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya dan dapat lebih dihargai orang lain. Ada lagi tambahan? Saya, Bu, ada tambahan. Ya. Dampak positif bertanggung jawab biasanya juga dapat menjaga keamanan diri sendiri, menjaga kebersihan diri sendiri, menjaga kesehatan diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan, mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa diminta, dan bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Ya, sudah cukup banyak ya. Oke, jadi dampak positif dari tanggung jawab itu ada ya, banyak sekali tadi ya, sudah disebutkan oleh kelompok 4. Bagaimana kelompok yang bertanya tadi, kelompok 2 sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, selanjutnya kita pertanyaan untuk kelompok berapa nih? Mana ya? Oh, nih kalau yang Muhammad Hardiano tadi udah nanya belum? Udah belum ya? Di sini ya, jelaskan tujuan dan masing-masing ya. Terlewat ya? Iya, Bu. Oh iya, ini terlewat. Untuk kelompok 3 nih, jelaskan tujuan dan berikan contohnya masing-masing tentang perkembangan remaja. Jawab. Kelompok 3 yang jawab ini kelompok ini jawaban kan? Ini jawaban apa pertanyaan nih? Pertanyaan, Bu. Pertanyaan ya, pertanyaan untuk kelompok 3 nih. Kelompok 3 mana kelompok 3? Tolong dijawab ya. Ya, silakan kelompok 3. Pertanyaan dari Hardino. Tujuan dan berikan contoh masing-masing tentang perkembangan remaja. Tujuan perkembangan remaja apa dan contoh masing-masing perkembangan remaja. Aduh, apa tuh? Ambil kelompok 3 menyiapkan jawaban ya. Ibu bacakan untuk pertanyaan untuk kelompok 5 nih. Apa saja yang harus kita lakukan agar bisa mempunyai rasa tanggung jawab? Oke, pertanyaan untuk kelompok 5 dari kelompok 1 tadi ya. Ya. Ya, silakan. Pertanyaannya cara ini, pertama. Oh ya, ini Tiara kelompok 5 ya? Ya. Cara pertama adalah membiasakan diri untuk tidak menyalahkan orang lain atau suatu atas kegagalan diri sendiri alias cari alasan. Kedua, biasakan ketika melakukan kesalahan jangan menunjuk orang lain sebagai penyebabnya.
Tapi akuilah bahwa kesalahan atau kegagalan tersebut merupakan akibat tindakan diri sendiri. Maka berusahalah untuk berpikir jernih serta setiap bertindak. Jangan pernah menutupi kesalahan dengan berbagai alasan. Udah, Bu. Sangat jelas ya. Terima kasih Tiara. Jadi yang harus dilakukan supaya mempunyai tanggung jawab tidak menyalahkan orang lain ya. Jadi bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana kelompok 5 sudah jelas jawabannya? Kelompok 5 yang bertanya Raisya. Sudah Raisya kira-kira? Ya, Bu. Ya, pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Nah, kita lanjut nih dari pertanyaan Hardino Rizky tadi. Untuk kelompok 3, silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok berapa deh tadi? Hardino kelompok 5 ya? Kelompok 1. Kelompok 1 ya, dari kelompok 1. Mungkin ini tugas-tugas kali ya untuk perkembangan remaja apa aja kali ya. Ini maksud pertanyaan dari Hardino ya. Ini maksudnya Hardino tujuan atau masing-masing contohnya, Hardino? Tujuan sekaligus masing-masing contohnya, Bu. Oh, tujuan perkembangan remaja gitu ya? Iya, Bu. Kenapa? Jadi tujuan kenapa remaja itu harus berkembang gitu? Ya. Ya, silakan coba kelompok 3. Pertanyaannya sepertinya agak sulit nih kayaknya ya. Kelompok 3. Ya, Bu, emang emang sengaja, Bu. Memang belum tahu apa gimana? Rino pengen tahu apa gimana nih? Emang pengen tahu, Bu. Oh, gitu. Tujuan dari tugas perkembangan remaja, apa sih tujuannya? Apa contohnya perkembangan remaja? Silakan, nggak apa-apa, jawab aja yang kelompok 3. Kelompok 3 siapa nih? Kelompok 3 siapa? Tiga siapa? Ayo. Nanti tinggal dibantu deh. Kelompok 3 mana nih kelompok 3? Tara, kelompok berapa Tara? Saya kelompok 5, Bu. Oh, kelompok 5. Kelompok 3, Satria ya? Bukan. Itu Raisa Ayudia, Bu, kelompok 3. Kelompok 3 Raisa sama Raisya-nya nggak ada. Oh, ada. Nggak ada kayaknya Raisya. Nyari jawaban kali. Tiga selain Raisya siapa? Jangan-jangan kelompok 3 udah tadi nge-lag nggak keluar ya? Keluar panik kali, Bu. Ya nggak. Itu yang lain mungkin bisa bantu yang lain temennya. Ini pertanyaannya Hardiano ini agak bingung juga sih. Tujuan dari perkembangan remaja. Jadi kalau perkembangan remaja itu sebenarnya kan memang udah terjadi gitu. Tujuannya ya supaya memang dia kan memang bukan tujuan kali ya, apa ya? Ibaratnya saya udah baca, Bu. Contohnya. Ini udah ada baca. contoh. Untuk Ya udah coba kira-kira. Apa, Bu? Ya coba kalau memang udah ketemu, kalau Hardiano sendiri apa coba nanti silakan. Tujuan perkembangan yang sangat bermanfaat terdiri atas 3 macam tujuan. Sebagai petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada usia tertentu. Contoh, pada usia golongan muda kita harus tahu menjadi seorang pemimpin di tengah masyarakat.
Yang kedua, memberikan motivasi kepada setiap individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang kehidupannya. Contohnya, kita selaku golongan muda wajib menjadi teladan seperti tolong-menolong di tengah masyarakat agar mereka terdorong untuk melakukannya ke hari berikutnya. Menunjukkan kepada setiap individu tentang apa yang mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka jika nantinya akan memasuki tingkat perkembangan berikutnya. Contohnya dengan membantu seseorang jika pada dia masih menjelang remaja, mengajarinya bagaimana menjadi seorang remaja yang berhasil di usianya. Dah, Bu. Wah, sudah ketemu ternyata. Iya, Bu. Ya, pertanyaan saya mau sangat menjebak, Bu. Sangat susah. Oh, gitu. Sang Duma. Oh, kasihan dong yang lain. Hardino apa Hardino ya? Ya kalau sudah tahu jawabannya berarti mungkin yang lain yang belum ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nanti otomatis dari pertanyaan itu dan dari ketemukan juga ya, jadi kita tahu ya semuanya ya. Baik, sesi pertanyaan sudah selesai dan semua kelompok sudah presentasi dan juga bertanya. Nah, ini yang sesi terakhir, Ibu ingin bertanya dulu. Kira-kira apa kesan ya yang kamu dapatkan atau pemahaman baru apa yang kamu dapatkan setelah tugas kelompok dan presentasi ini? Apa aja? Boleh dari materinya, boleh dari diri kamu sendiri. Kira-kira apa? Silahkan siapa dulu? Rini mungkin atau Kaisha atau Saskia, Tadi apaan, Bu? Nggak kedengeran, Bu. Putus-putus, Bu. Oh ya, manfaat atau apa yang bisa kamu dapatkan nih? Pemahaman baru apa yang bisa kamu dapatkan dari tugas kelompok ini? Ya, Banyak, dari Bu. tugas dan presentasi kelompok. Ya, silakan. Silakan satu-satu dulu. Siapa? Hardino dulu. Oke. Banyak, Bu, tentang perkembangan remaja. Terus apa manfaat dari perkembangan remaja itu, dari tujuannya. Ya, banyak lah, Bu. Dah, seperti itu, Bu. Oke. Baik, terima kasih Hardino. Yang lain silakan. Saya, Bu. Ini. Ya. Lebih dekat dengan teman dan saling toleransi. Oke, jadi lebih dekat ya dan saling toleransi. Baik, ada lagi naik kuama? Belajar diskusi, Bu. Belajar diskusi terus saling percaya teman. Belajar diskusi, saling tanggung jawab. Oke. Ada lagi yang lain? Ada, Bu. Ya. Udah, Tara? Silakan. Enggak ada, Bu. Nggak ada? Tiara atau Tiara? Enggak. Enggak. Lebih Intinya gampang. sama ya. Ya, dari kalau ketika apa perbedaannya yang kamu dapatkan hanya membaca dengan misalnya dalam tugas kelompok ini? Kira-kira menurut kamu bagaimana? Ulangin, Bu. Putus-putus masih, Bu. Bisa, Bu. Nih, apa perbedaan ya ketika kamu membaca sendiri dengan tugas kelompok seperti ini, materi yang diberikan secara tugas kelompok seperti ini? Jawab, Bu. Ya, jawab silakan. Kalau misalkan belajar sendiri itu bosen, Bu. Jadi memahami itu agak sulit. Berbeda kecuali kita belajar bersama, Bu. Memahaminya itu lebih mudah dan seru, Bu. Gitu, Bu. Kalau menurut saya. Jadi lebih seru ya. Iya, Tiara, silakan. Dan lebih gampang aja. Dan memahami Ardino. Tiara lebih gampang aja ya. Oke, Saskia? Enggak, Bu, saya nggak jawab. Intinya sama ya. Tapi ya intinya semuanya dapat manfaat ya dari apa yang ditugaskan dan juga dari materi yang didapat ya. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi ya. Ada pertanyaan dari sini? Yang ingin ditanyakan misalnya yang belum ketemu jawabannya. Yang dari hasil-hasil belajar, terus kamu baca-baca, kok begini ya, kok begitu ya, ada gak kira-kira yang mau kamu tanyakan? Silahkan kalau mau nanya. Nanti susah lagi, Bu, jawabnya. Susah lagi jawabnya. Emang apa yang mau ditanyakan?
Asalkan nggak pertanyaannya jangan yang udah tahu. Siapa yang mau nanya nih, Ardino? Mau nanya? Saya. Oh, Saskia. Silakan Saskia. Kapan, Bu? Apa? Apa? Bocah ada aja nanya. Apa namanya? Saran. Lama banget. Kenapa itu putus-putus nih, Bu nih dengerinnya? Sekolah tatap muka kapan? Oh, pertemuan tatap muka. Ini berarti di luar materi ya. Pertemuan tatap mukanya masih belum ya. Kita belum memiliki jadwal PTM ya. Tapi Nanti ketemu pas vaksin. Ya, nanti tinggal dipersiapkan saja ya. Kalau misalnya sudah ada jadwalnya, ya sekolah sudah dibolehkan ya. Nanti tinggal dipersiapkan. Tapi nanti mungkin tetap masuknya pun dibatasi, paling separuh kelas, dan itu nanti paling nanti dilihat seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Dan nanti yaitu tadi pembagian tugas lagi. Tapi kita untuk saat ini belum, sekolah kita belum. Jadi sementara masih daring ya. Oke, terima kasih Saskia. Walaupun nanyanya, tapi mungkin mewakili teman-teman yang lain ya. Mau nanya itu juga ya. Ya. Hardino tadi mau nanya, katanya. Nggak, Bu, nggak jadi, Bu. Nggak jadi, takut nggak kejawab. Iya, Bu. Emang nanya apa sih? Jadi kepo, Kak? Nggak mau, Bu. Hah? Nggak apa, Bu, nggak jadi. Cukup, nggak jadi. Oke deh. Baiklah kalau begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Selesai, Bu. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, baik, terima kasih. Nanti setelah ini kalian tulis absen di di itu ya, di di kelas, di WA group ya, tulis ya. Kemudian nanti kalau misalnya memang oh ya, di GCR-nya juga, di GCR-nya tolong dilihat ya. Kemarin yang belum ngisi sosiometri dan lain-lain, tolong dilihat kembali dan diisi segera ya. Baik, terima kasih kepada kelas 85 ya, sudah mempresentasikan hasil tugas kelompoknya dan semuanya bagus-bagus, dan juga Ibu lihat persiapannya cukup ya, sudah baik ini ya, dan cukup bagus juga dibandingkan kelas yang lain juga. Seperti kemarin Ibu lihat tuh 83 sudah cukup bagus juga, dan mudah-mudahan ini 85 juga sudah baik. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, Ibu, kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya, dan bisa lebih baik lagi, dan bisa belajar lebih baik lagi walaupun dalam kondisi daring ya. Sholat jangan lupa ya. Oke, oh ya, foto ya. Oh ya, untung Naifulma ingetin nih. Foto dulu deh kita deh. Ayo dibuka kameranya. Siap. Ayo. Silakan. Kameranya belum kelihatan. Siap. Salsabila belum, Naufal belum, Hardino masih tutup kameranya ya? Buka, Bu, ini orang ini ganteng banget, asik. Oh, Bu. Kok nggak kelihatan di Ibu nih? Gantengannya nggak kelihatan. Apa yang jaringan dan gantengannya nggak kelihatan nih, nggak nyampe sini. Coba udah ya, tapi kok Ibu coba teman-teman yang lain, kalau yang misalnya ada gambar kamera teman-teman yang lain, coba deh tolong difoto, nanti kirim ke grup deh. Ibu kok ada yang belum ini nih, kameranya belum kebuka. Mama udah kebuka belum teman-temannya? Saya juga pada udah kebuka, terus habis itu kelihatannya nggak kebuka. Iya, makanya emang kalau Gimit suka begini emang. Ini Hardino nggak kelihatan ganteng jadinya. Parah banget, saya rasingkan, Bu. Iya nih. Tapi yang lain juga pada ini, Naufal udah ada gambarnya.
Udah dibuka semua belum sih? Dah. Sudah. Udah. Udah. Coba yang lain coba kalau yang bawa yang punya yang pakai laptop, yang kalau yang ini yang gambarnya jelas difoto deh. Ibu soalnya ini nggak semuanya kelihatan nih. Iya 1 2 3 ntar gaya. Iya 1 2 3. Satria. Ih, malu. 1 2 3. Ya. Siapa yang foto nih? Ya. Udah belum? Udah belum? Udah. Udah? Oke. Baik. Udah ya? Baik, terima kasih kepada semuanya. Nanti fotonya bisa di-share ke grup ya. Ya. Udah saya share dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.